terima kasih Celia Alexandra melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta. Ya, kami akan ajak Anda untuk berdialog langsung. Pemirsa, kali ini sudah ada narasumber kami, ada dua orang, yakni ada Muhammad Triandika. Mas Andika, selamat siang. Selamat siang, Mbak Prima. Selaku pakar politik dan juga secara virtual sudah bergabung bersama kami Mas Hanta Yuda, selaku pakar politik. Selamat siang, Mas Hanta Yuda. Selamat siang, Prima, Mas Andika. Siang, Mas Hanta. Baik. Kita mau tanyakan pertama ke Mas Andika terlebih dahulu ya. Tadi kita lihat ini dari Papua Induk baru tiba begitu ya. Apakah memang setiap pilpres begitu ya, ini suara dari Papua akan selalu terakhir dalam proses penghitungan atau seperti apa kendala-kendalanya? Ya, tentu jarak Papua dengan Jakarta itu pasti mempengaruhi proses pengiriman dokumen dan juga tim yang berangkat dari Papua ke Jakarta. Dan memang pada pemilu kali ini ya relatif agak lebih lambat dibandingkan dengan rekapitulasi yang berjalan di tahun 2019 ya. Namun saya pikir secara umum ya proses yang berlangsung ya pemilu sejak tanggal 14 Februari hingga hari ini dalam kurun waktu 35 hari sesuai dengan undang-undang, saya melihat KPU mau tidak mau harus mengejar ya rekapitulasi ini hingga akhir pada hari ini. Sebab kalau tidak memang secara konstitusional ya konstitusi kita memang masih belum mengatur jalan keluar ketika melewati batas dari 35 hari. Artinya perlu ada modifikasi regulasi supaya hasil pemilu ini tetap memiliki tingkat legitimasi yang tinggi. Ya. Nah, problemnya adalah kalau ini lewat dari 35 hari, lewat daripada hari ini, tentu ini akan mempengaruhi trust ya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap atau tingkat legitimasi dari hasil rekapitulasi oleh KPU itu sendiri. Ya. Oke, kalau dari tanggapan Mas Hanta Yuda seperti apa melihat bahwa ini Papua Induk pukul 1 siang baru tiba begitu ya, belum lagi proses verifikasi terlebih dahulu hingga akhirnya bisa direkapitulasi, bagaimana Mas Hanta? Ya, saya pikir KPU masih punya waktu beberapa jam ya, dan itu masih memungkinkan karena sebelum hari berganti, karena hari ini terakhir pada tanggal 20 Maret, jadi kemungkinan akan nanti malam sudah ada pleno KPU secara keseluruhan. Jadi saya kira tidak ada pilihan bagi KPU karena tadi memiliki implikasi politik yang lebih besar terkait legitimasi politik, terkait stabilitas politik dan sebagainya. Sehingga menurut saya KPU harus bekerja secara profesional dan untuk menjaga legitimasi politik dan stabilitas politik. Jadi soal Papua bahwa ada kendala teknis atau bukan kendala teknis, ada problem yang mungkin lebih dibandingkan daerah lain, pusat perhatian KPU itu sudah bisa diprediksi terkait dengan teritorial dan geografis kewilayahan. Sehingga saya kira itu bisa diantisipasi dan masih memungkinkan waktu, Prima. Oke. Ini juga ketika nanti hasil rekapitulasi begitu ya dari Papua Pegunungan dan Papua Induk keluar, tapi hasilnya sepertinya tidak terlalu dominan untuk merubah suara gitu ya Mas Hanta? Iya betul, kalau dari sisi itu jelas tidak terlalu signifikan, tidak akan merubah pergerakan. Jadi mungkin pergerakannya hanya komanya. Angkanya sekarang misalnya 58, sekian persen, maka kemungkinan ya 58 naik sedikit komanya itu. Jadi kenaikan atau penurunan 0, sekian persen saja. Karena pergerakan masuknya meskipun dimenangkan katakanlah oleh salah satu paslon, maka itu kan tidak mungkin 100%. Nah pasti tersebar. Kalaupun menangnya mutlak, jadi tidak sulit untuk bergeser. Jadi dari sisi perolehan dua hal ya dari soal berdemokrasi, kita sekecil apapun suara publik, suara rakyat harus dinilai yang sama. Tapi dari sisi apakah ini pertanyaan Prima tadi memberikan dampak secara rekapitulasi atau hasil keseluruhan, menurut saya tidak ya. Nah, karena kalau dari hasilnya kita sudah bisa memprediksi, kita sudah bisa menyimpulkan bahkan jauh hari sebelum kalau menggunakan data quick count pada tanggal 14 Februari yang lalu, hasilnya kan tidak jauh beda, hanya selisih 0, kurang dari 1%. Dengan data KPU paling tidak sudah 30 sekian provinsi, Prima. Jadi kalau kita
lihat perolehan Prabowo Gibran itu satu ya, perolehan sekitar 58 sampai 59%. Kalau berdasarkan quick count poll tracking beberapa lembaga survei, kalau kami 58,51% di data 100% data masuk. Itu satu. Kemungkinan tidak berubah. Misalnya sampai 59 lebih itu sulit, atau di bawah 58 itu kemungkinan tidak terjadi. Yang kedua, dari sisi perolehan partai, kalau saya menggunakan data quick count, maka Prabowo Gibran itu hanya kalah terkonfirmasi hanya di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat, dan itu juga sudah sama dengan data di KPU. Kemungkinan Papua ini juga dimenangkan oleh Prabowo Gibran, tapi kita tidak tahu berapa persentasenya atau jumlah secara keseluruhannya. Yang ketiga, dari hasil ini sebenarnya sudah bisa sejak 14 Februari kalau versi quick count, kemudian ini kita sandingkan dengan real count, maka Pilpres 2024 di Indonesia itu disimpulkan, diselenggarakan dalam satu putaran, dimenangkan oleh paslon nomor 2 yaitu Prabowo Gibran yang memenuhi syarat konstitusional, di mana lebih dari 50% plus 1 dan suaranya tersebar lebih dari 20% di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia. Jadi kalau provinsi yang 38 berarti 19 provinsi plus 1 berarti 20 provinsi, minimal 20% itu melampaui. Jadi secara konklusif baik data quick count dan kemudian sekarang real count konteksnya hari ini, maka Prabowo Gibran yang yang menjadi pemenang Pilpres 2024. Prima. Mas Hanta dan Mas Andika, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan dialog kita sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.